Kualitas bukanlah tindakan, melainkan itu adalah sebuah kebiasaan. Aristoteles. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Olol Muhammad Reza Arfandi dengan NPM 21110804, mahasiswa Prodi Bimbingan Konseling Pendidikan Islam semester 7. Dan kali ini saya akan mempresentasikan tugas ujian komprehensif, yaitu ini tentang kualitas kepribadian konselor. Oke, terima kasih kepada Bapak Dr. Ali Murtado MPD selaku dosen penguji dalam ujian komprehensif kali ini dan temani saya untuk melakukan presentasi ke depan. Oke, tanpa lama-lama pergi ke pasar beli ketupat. Ketupat dibeli pakai wadah. Mari kita mulai presentasi ini dengan semangat. Semoga bermanfaat dan penuh berkah. Selanjutnya ada karakteristik kepribadian konselor. Di mana karakteristik ini dijelaskan oleh beberapa ahli. Yang pertama ada Sofyan S. Willis. Jadi Sofyan S. Willis menjelaskan bahwasannya karakteristik kepribadian seorang konselor itu mencakup beriman dan bertakwa, menyayangi manusia, komunikator yang terampil, pendengar yang baik, memiliki ilmu yang luas, narasumber yang kompeten, fleksibel, tenang, dan sabar, menguasai keterampilan atau teknik, memiliki intuisi, memahami etika profesi, respek, jujur, asli, menghargai dan tidak menilai, lalu memiliki empati, dapat memahami, menerima, dan hangat serta bersahabat. Lanjut ada fasilitator dan motivator. Jadi konselor itu bisa menjadi fasilitator dan motivator untuk konselnya. Lalu yang paling penting ya antara lain juga ya, itu memiliki emosi yang stabil. Apabila konselor tidak memiliki emosi yang stabil, ya bahasa kerennya sekarang mudah baper. Jadi bukannya menyelesaikan masalah orang lain, malah dia ikut terbawa akan masalah orang lain. Selanjutnya ada pikiran jernih, cepat dan mampu. Maksudnya apa? Ya berpikir jernih. Selalu mencari informasi secara detail akan masalah yang konselingnya ungkapkan. Jadi pikiran kita harus jernih tentang bagaimana kita dapat menyelesaikan masalah ini seefektif mungkin dan jika bisa secepat mungkin. Oke, yang selanjutnya ada rasional. Jadi ya sebagai konselor itu harus rasional, berpikir rasional, tidak mengiming-imingi banyak hal, tapi rasional. Terus harus logis dan konkret. Logis apa maksudnya? Ya logis, masuk akal. Jadi kalau tidak masuk akal itu bukannya menyelesaikan masalah, bisa saja menambah masalah. Oke, selanjutnya ada konsisten dan tanggung jawab. Sebagai seorang konselor juga dituntut untuk memiliki rasa konsisten dan tanggung jawab. Kalau kita tidak konsisten, menyemangnya bahasa sekarang ya gimana konselor mau percaya? Datang lagi aja nggak mau pasti. Lalu yang terakhir tanggung jawab ya. Ini bukan sebagai konselor aja, tapi menyeluruh ya sebagai umat manusia harus memiliki rasa tanggung jawab. Oke, selanjutnya karakteristik kepribadian konselor menurut Hawking ada beberapa. Yang pertama beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kembali lagi memiliki kepercayaan. Yang kedua menunjukkan integritas dan stabilitas kepribadian yang kuat. Oke, jadi punya integritas dan stabilitas kepribadian. Nggak mudah goyah. Jadi kalau dihadapkan kepada sesuatu itu, dia punya pendirian. Balik lagi ke Sofyan S. Willis, menguasai keterampilan atau teknik. Ya. Jadi kalau sudah menguasai itu ya kuat kita juga. Nggak bakal kalah dengan hal-hal yang akan dihadapi ke depannya. Yang selanjutnya memiliki kesadaran diri dan komitmen terhadap etika profesional. Oke, karena ini menurut Apkin, ya kita juga dituntut memiliki kesadaran diri dan komitmen terhadap etika profesional. Jadi ya profesional, selalu ikut apa ini? Kan kita punya peraturan untuk melaksanakan konseling, jadi dia diikuti. Jangan keluar dari peraturan itu.
Lalu yang selanjutnya ada mengimplementasikan kolaborasi intern di tempat tugas dan secara eksternal antar profesi. Oke, jadi menurut Akin ini kita juga dituntut profesional. Ya, selain di dalam, misalnya kan kita sebagai konselor di dalam guru BK ya. Jadi kita juga harus berkolaborasi dengan wali kelas, contohnya, lalu dengan guru-guru pelajaran untuk masalah anak yang memiliki kekurangan dalam pembelajaran. Nanti kita cari bersama-sama dan bekerja sama dengan wali kelas ataupun guru mata pelajaran. Nah, kalau untuk eksternal ini misalnya ada di tangan kasus. Jadi kalau kita merasa masalahnya sudah terlalu berat dan guru BK menyatakan tidak sanggup, jadi kita membantu, jadi kita memanggil, mempercayakan, mengalih tugaskan kepada orang yang lebih profesional, contohnya psikiater atau di terapis secara langsung. Oke. Selanjutnya yang terakhir yaitu berperan dalam organisasi dan kegiatan profesi bimbingan dan konseling. Oke. Jadi Apkin ini menuntut kita untuk selalu upgrade gitu. Jangan stuck di situ-situ aja. Maksudnya apa? Ya ilmu itu kan makin kesini makin banyak ya. Makin banyak rujukan, makin banyak yang bisa diterapkan. Oke, jadi Apkin menuntut kita untuk bisa selalu menjadi orang yang terampil dan tidak ketinggalan zaman. Selanjutnya, yaitu kualitas pribadi konselor menurut Carl Rogers. Oke, jadi ini ada 5. Yang pertama ada empati. Empati itu kemampuan memahami dan merasakan perasaan kalian. Lalu yang kedua ada kesabaran. Kesabaran itu kemampuan dalam menangani stres dan tekanan. Jadi sabar. Jangan mudah tersulut emosi. Yang ketiga, kehangatan. Oke, jadi kehangatan ini kemampuan menciptakan suasana yang nyaman. Kalau suasana yang nggak nyaman, gimana orang mau nyaman? Oke, yang keempat ada keaslian. Keaslian ini nggak palsu. Jadi maksudnya itu jadi diri sendiri gitu. Kita mau menyampaikan sesuatu itu kalau palsu, itu bisa terasa. Ya, namanya manusia itu punya feeling. Kalau yang feelingnya kuat, ngerasa, saya mau konselor lah ke ibu ini aja. Kalau ibu ini atau bapak ini nggak enak, saya ngerasa nggak ditanggapin. Jadi lebih nyari yang lebih dianggap. Jadi asli gitu. Balik lagi ke kehangatan. Kalau nggak bisa kalau tidak bisa menyebar kehangatan, ya kita nggak bisa. Yang kelima ada keterbukaan. Jadi kemampuan menerima dan memahami perspektif klien. Oke, jadi kita itu nerima. Kalau sudah diterima, walaupun pemikiran kalian itu agak, maaf dikatakan, agak melenceng dari aturan atau dari norma-norma yang berlaku, jadi ya kita bantu untuk bisa meluruskannya kembali. Jadi ya kita juga jangan asal, udahlah gampang begini, orang nggak mau datang. Terus juga memahami perspektif klien itu ya kita dituntut untuk bisa cepat, cepat tanggap dan bisa menyelesaikan. Oke, yang selalu ya cek. Oke, selanjutnya menurut Igan, kualitas pribadi konselor itu yang pertama ada kemampuan mendengarkan. Jadi ya orang itu datang ke kita biasanya untuk didengarkan masalah, curhat. Yang kedua ada empati. Empati ya balik lagi ke penjelasannya. Yang pertama tadi ada merasakan perasaan klien. Yang ketiga kecerdasan emosional. Menurut Igan ini konselor dituntut untuk memiliki kecerdasan emosional yang tinggi. Oke, jadi bagi teman-teman yang belum mengetahui kecerdasan emosional yang bagaimana, bisa tes emosional EQ, ya seperti itu. Selanjutnya ada keterampilan berkomunikasi. Ya, ini cara yang selalu klasik dan tak lekang oleh zaman. Kalau komunikasi kita trendy atau bisa dikatakan asik ya orangnya, orang juga bisa lebih terbuka untuk datang kepada kita dan menyampaikan masalahnya itu secara plong gitu. Lalu yang terakhir ada fleksibilitas. Ya, menurut Igan ini kita harus selalu berfleksibilitas. Jadi ya dapat beradaptasi dengan sesuatu,
dengan situasi sesuai dengan keadaannya gitu ya. Lalu selanjutnya dampak kualitas pribadi konselor. Oke, jadi kalau kualitas pribadi konselor ini memiliki dari yang sebelum-sebelumnya kita bahas, berempati, hangat, profesional, lalu dapat diajak diskusi, komunikatif, dan sebagainya kita bahas sebelumnya, itu bisa memunculkan dampak. Dampaknya itu apa aja ya, di sini ada 5, nggak usah saya sebutkan terlalu banyak. Yang pertama, kepercayaan klien. Jadi klien, konseli, itu bakal datang lagi ke kita buat percaya. Atau bahkan menyeru kepada teman-temannya untuk, kalau mau cerita atau curhat, mending ke bapak itu aja. Contohnya seperti itu. Jadi kita sudah dipercaya, enak juga akan di kedepannya. Lalu yang kedua ada hubungan efektif. Hubungan efektif ini apa maksudnya? Ya efektif. Jadi kita nggak kebanyakan cerita di luar dari masalah. Kita fokus terhadap penyelesaian masalah. Kalau kualitas pribadi konselor yang baik, jelas mempunyai hubungan yang efektif. Lalu yang ketiga ada hasil konseling. Hasil konseling ini apa? Ya, kalau sebelum konseling kita membuat hasil konseling ini ya verbatim itu lebih enak dilihat. Jadi walaupun panjang itu ada dagingnya gitu loh, berdaging apa ya, intinya bagus gitu, nggak buat ngantuk untuk verbatim hasil konselingnya. Terus juga kepuasan, bisa menimbulkan kepuasan terhadap konseling kita. Kalau hasil dari konseling kita bagus, baik, ya balik lagi orang bakal percaya untuk itu. Selanjutnya ada stres dan kecemasan. Dampak kualitas pribadi konselor ini bisa mengurangi stres dan kecemasan yang dirasakan oleh konseli. Jadi apa maksudnya sih? Ya kan konseli itu datang ke kita buat menyelesaikan atau buat mengurangi hal-hal yang terjadi pada dirinya. Jadi sebagai konselor yang memiliki kualitas, kita harus bisa menghilangkan atau ya seminimal mungkin kita mengurangi dampak stres dan kecemasan yang terjadi pada konseling. Yang kelima dan sudah pasti profesional. Profesional. Jadi sebelum mulai konseling kita jelaskan asas-asas. Terus jalan dalam konseling ini akan dilakukan berapa kali, dalam waktu berapa, kali berapa. Lalu juga menggunakan apa jika hanya curhat-curhat ya tetap aja. Kalau kita memiliki ilmu ya digunakan nggak apa-apa, teknik atau teori yang sudah dipelajari oleh konselor. Selanjutnya ada contoh kualitas pribadi konselor. Contoh yang pertama itu dari empati. Ya, udah jelas lah ya, memahami perasaan klien dan merespon dengan simpati dan empati. Lalu memiliki kesabaran, seperti yang dijelaskan yang sebelum-sebelumnya, hangat, menciptakan suasana, keaslian yang menjadi diri ya. Terus judul dalam berinteraksi dengan klien. Yang kelima, keterbukaan. Nah, keterbukaan ini balik lagi. Kalau pribadi konselor itu memiliki kualitas, ya jelas terbuka. Dia nggak menganggap bahwasannya ideologi yang dia pelajari atau ilmu-ilmu yang sang konselor pelajari itu otoritas gitu ya, dikedepankan. Jadi ya kita diterima dulu hal-hal yang dipahami oleh klien gitu ya, yang disampaikan oleh klien. Kita terbuka, kita terima, kita dengarkan, lalu kita beri feedback atas hal-hal yang sudah diceritakan oleh konselor. Lalu kenapa sih penting kualitas pribadi konselor itu? Ya, yang pertama ada, ya balik lagi ya, hampir mirip-mirip ya. Yang pertama ada kepercayaan, hubungan, hasil, dan profesionalisme. Kepercayaan, kalau orang nggak percaya, gimana mau percaya kita kan? Minimalnya begitulah. Lalu yang kedua, hubungan. Ya, dalam melaksanakan konselor itu nggak cuma percaya, kita juga dituntut untuk membangun hubungan. Karena kalau hubungan sudah terbentuk, ya jelas, kedepannya kita bakal enak. Yang diceritakan itu lebih plong, lebih aktual lah, nggak dibuat-buat gitu. Lalu yang ketiga, hasil. Karena apa? Dalam setiap kegiatan itu pasti menuntut hasil.
Jadi ya kalau kepercayaan dan hubungan sudah terjalin, maka untuk meningkatkan hasil yang positif dan bagus, itu sangat besar presentasinya. Yang keempat yaitu profesionalisme. Ya, kita juga inginlah pasti dipandang profesional oleh murid atau orang lain. Jadi ya kredibilitas kita meningkat, nama kita lebih bagus, dan ilmu yang kita pelajari dapat digunakan. Yang selanjutnya ada pentingnya dalam berkomunikasi. Oke, jadi konselor ini juga kan tadi sudah dituntut untuk lihai dalam berkomunikasi. Jadi ya antara lain komunikasi itu dapat dikatakan berkualitas. Yang pertama itu mendengarkan aktif. Jadi kita itu fokus dan kliennya. Jangan kalau ada klien atau konseling yang datang ke kita, contohnya Pak, saya mau konseling Pak, saya punya masalah ini. Oh iya ya duduk-duduk, kita udah persiapan duduk. Malah konselor yang main HP. Itu kan di pandangan oleh konselingnya itu apa sih Bapak ini nggak serius? Pasti seperti itu kurang lebihnya. Oke, lalu pertanyaan terbuka. Jadi kita jangan selalu ngekat. Misalnya, Pak, saya punya masalah di keluarga saya ini berat loh Pak. Bapak saya mau cerai, ibu saya mau minggat. Nah, tiba-tiba mentok, nggak ada apa-apa. Jadi kita bisa mengajukan dengan pertanyaan terbuka lagi. Ditenangin dulu klien itu kalau sudah datang. Kayak ditanyain kabarnya gimana, sebelum ke sini habis pelajaran apa dan sebagainya. Oke. Yang ketiga, refleksi. Oke, refleksi ini maksudnya apa dalam komunikasi? Jadi ya kita itu memberi refleksi. Jadi kalau konselor sudah kalau konseling sudah menyatakan unek-uneknya, jadi ya kita kasih feedback. Apa sih? Entah itu dari quotes, bisa dari ilmu-ilmu yang didapatkan, atau dari menurut psikologi, menurut teori apa, kita kasih umpan balik pada konseling. Karena itu juga bisa menjadi penguatan untuk dirinya konseling sendiri. Lalu selanjutnya ada klarifikasi ya. Jangan lupa apa-apa klarifikasi ya. Karena ya itu juga bisa membuat kita sepemahaman, sepemikiran dengan konseling yang kita hadapi. Lalu yang terakhir, ringkasan. Oke, sebelum menutup sesi konseling pada hari ini, ya kita bantu klien atau konseling yang sudah datang ke kita untuk mengerti, paham lah, untuk mengingat apa-apa yang sudah kita bahas selama waktu yang sudah ditetapkan. Jadi ya dibantu untuk menyimpulkan, dalam kata lain membantu untuk menyimpulkan hal-hal yang sudah dibahas selama jenjang waktu yang sudah ditetapkan. Yang terakhir, kenapa sih penting kecerdasan emosional dalam buat kepribadian konselor itu? Yang pertama itu ya kecerdasan emosional itu membantu kita untuk selalu sadar diri. Jadi ya sebelum menilai orang lain, nilai dulu diri kita sendiri. Yang lebih seperti itu. Yang kedua, mengelola emosi. Ya jelas, kalau kita memiliki kecerdasan emosional yang tinggi, kita dapat mengatur emosi diri sendiri. Emosi ini bukan hanya marah-marah ya, perasaan sedih juga bisa termasuk dalam emosi. Jadi ya kalau ada klien yang cerita tentang masalah yang lumayan sedih ya, kita tetap profesional mendengarkannya. Jangan ikut terbawa sedih juga. Nanti bingung kalau sama-sama sedih ujungnya. Yang ketiga ya jelas motivasi diri ya. Kalau memiliki kecerdasan emosional yang tinggi, kita itu selalu bisa memotivasi diri sendiri. Karena apa? Balik lagi ke poin pertama, sadar diri. Kalau kita nggak punya motivasi diri yang tinggi, gimana kita bisa memotivasi orang lain? Yang keempat yaitu empati ya. Empati ini udah jelas sangat diperlukan ya. Karena empati ini membantu dalam memahami emosi orang lain.
Oke. Jadi hal-hal yang dapat kita simpulkan dalam penjelasan materi kali ini yaitu kualitas pribadi konselor sangat penting dalam menentukan keberhasilan konseling. Konselor harus memiliki kualitas seperti empati, kesabaran, kecerdasan emosional, dan keterampilan komunikasi yang andal. Oke. Dengan mengembangkan kualitas pribadi yang baik, konselor dapat membangun hubungan yang kuat dengan klien, meningkatkan efektivitas sesi konseling, dan membantu klien dalam mencapai tujuan atau menyelesaikan hal-hal yang dirasakan oleh klien itu sendiri. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang kita dengarkan, yang kita bahas dapat menjadi ilmu ke depannya dan dapat bermanfaat di kehidupan sehari-hari. Apabila ada kata-kata yang salah, saya meminta maaf. Dan apabila ada penyampaian atau penjelasan yang kurang dalam materi kali ini, silakan dikomen. Karena masukan dari kalian sangat berarti untuk saya di kedepannya dan untuk kita semua dalam selalu berlomba-lomba di kebaikan. Astagfirullah. Oke, saya akhiri presentasi kali ini. Wallahu wafiq ila abwabil thoriq. Bunga mawar bunga melati. Cukup sekian dan terima kasih. Saya Ola Muhammad Reza Arfandi pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.